Baik, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, Bapak Ibu sekalian, Jemaat GKRI Peniel Karawaci. Saya percaya pagi hari ini pagi yang penuh dengan sukacita. Kita akan beribadah dengan semangat yang baru, dengan hati yang gembira, memuji menyembah Tuhan sambil kita mendengarkan kebenaran-kebenaran dari sabdanya yang luar biasa. Sebelum itu kita akan buka ibadah kita. Dan mari kita lepaskan berkat Tuhan ini. Adapun pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan kasih-Nya. Kiranya kasih karunia turun atas saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Pemusik, apa kabarnya hari ini? Singer, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalau kita semua yang ada di sini bersuka cita, kalau kita semua yang ada di sini semangat, aku berharap kalau dimanapun kita berada saat ini, baik di rumah atau dimanapun, kita mau bersuka cita, kita mau semangat untuk memuji dan untuk datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita tinggalkan aktivitas kita sejenak, kita tinggalkan kegiatan kita sejenak, kita mau datang pada Tuhan dan kita mau beribadah kepadanya. Dan sambil kita akan memulai ibadah kita, mari Bapak Ibu, aku undang kita untuk menaikkan satu buah pujian. Kita katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Mari Bapak Ibu, aku mengundang kita untuk menyanyikan pujian dari awal. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu.
Ya Tuhan, benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu saja. Saat ini Tuhan kami mau datang, kami mau menyembah nama-Mu, kami mau beribadah kepada-Mu pada hari ini. Tuhan yang kuduskan, layakkan setiap kami, Tuhan yang jamah, urapi setiap kami, agar kami merasakan lawatan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan yang juga memimpin ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Jika ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu, menghancurkan ibadah ini, kami bersatu hati menolaknya hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan yang beracara dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati Tuhan agar ibadah secara online ini Tuhan boleh berjalan dengan hikmat ya Bapa. Tidak mengurangi Tuhan rasa untuk menyembah dan memuji nama-Mu ya Bapa, sekalipun kami masih online, biarlah Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk kami beribadah kepada-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, dan sama-sama kita yang percaya katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu pada hari ini? Ada sukacita? Amin. Amin. Ya, kalau kita semua yang ada di sini bersukacita, kita berharap Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita bersukacita. Oleh karena itu, aku undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersukacita, dan kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari Bapak Ibu, kita mau bersukacita, dan kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Amin.
kemuliaan buat Tuhan kita. Kita tepuk tangan, amin. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan berdoa untuk pengakuan dosa kita. Mari siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji syukur persembahan kami ucapkan kepadamu. Berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang Engkau berikan hingga saat ini. Saat ini kami datang kepadamu dengan membawa segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kami sadar telah melakukan banyak sekali dosa, baik antar sesama manusia, terlebih Engkau Sang Pemilik hidup kami. Sebagai manusia, kami bersikap egois, acuh tak acuh, dan hanya melakukan apa yang ingin kami perbuat. Kami marah jika ada yang mengusik kami, bahkan memilih untuk menyimpan dendam daripada memaafkan. Ya Bapa, kami sadar betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat selama hidup di dunia. Banyak sekali penyesalan yang tidak dapat kami pulihkan. Banyak orang-orang yang telah kami sakiti jasmani dan hatinya. Kami juga sering sekali mendukakan hatimu dengan apa yang kami lakukan. Kami menikmati hal yang dianggap nikmat oleh dunia dan semakin terjerumus dalam kegelapan. Kami kecewa ketika kami merasa Engkau tidak mendengar pergumulan kami. Padahal kami yang tidak mau taat serta peka pada perintah-Mu. Kami memohon ampun Bapa. Bimbinglah kami agar menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Tunjukkanlah jalan terang di tengah kegelapan hidup yang tengah kami lalui, dan berikan kami kekuatan untuk berjuang melawan kedagingan selama kami masih ada di dunia ini. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengasih. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mohon ampun di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Saat ini berita pengampunan dosa terambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 4. Berita pengampunan dosa dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 4. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sekali lagi, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Sebagai respon dari berita pengampunan dosa yang telah kita dengar, mari Bapak Ibu, aku undang kita untuk menaikkan pujian ini. Mari kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kita sungguh mengasihi Yesus di dalam hidup kita? Mari kita renungkan lagu ini dan kita amini lagu ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu,
selidiki aku Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Sekali lagi kita katakan selidiki aku. Selidiki aku ya Tuhan. Lihat hati kami Bapa. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian menyiapkan persembahannya, dan persembahan nantinya juga bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera pada running text layar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan sambil kita akan mengumpulkan persembahan, mari kita katakan pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus
Jangan lelah bekerja, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, amin, akan segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat ini. Berterima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Kau yang boleh pakai persembahan ini Tuhan, agar boleh semakin memperluas pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati juga setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Kau yang boleh berikan hikmat takut akan Kau dalam mengelolanya. Berkati juga ya Tuhan, kiranya Kau yang mencukupkan segala kebutuhan pelayanan-Mu di dalam gereja ini Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan kami tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap tangan-tangan yang telah memberi, kiranya Kau yang boleh berkati dalam segala usaha, pekerjaan, sawah dan ladang dan apapun yang kami kerjakan, kiranya Kau yang boleh semakin berkati dengan berlimpah. Ini persembahan kami Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, saat ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Jesse P. Karawan dari Gereja Morning Star Indonesia atau Every Nation Church. Mari kita siapkan hati pikiran kita, mata dan telinga kita mau dibentuk dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan, manis Kau dengar Tuhan.
Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, ya saudara bersama dengan saya Pendeta JC Karawan. Nah, kebenaran firman Tuhan saya akan beri judul The Mark of Disciples. The Mark of Disciples. Tanda-tanda seorang murid. Tanda-tanda seorang murid. Nah, sebelum kita memulai ya membahas kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, siapkan hati dan pikiran saudara. Tetapi izinkan juga terlebih dahulu saya ingin bertanya sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, satu pertanyaan, dan saya ingin mau membawa kita kepada suatu pemahaman yang lebih jauh dimulai dengan pertanyaan ini. Nah, saya berbicara mengenai produk. Ya, jadi kalau saya sebutkan satu kata ini, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian, apa yang diproduksi oleh kata ini? Ya, yang terlintas dalam benak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Yang pertama saya mau mengatakan Starbucks. Apa di pikiran Bapak Ibu mengenai Starbucks? Ya, pasti Bapak Ibu akan berpikir, saudara-saudara, anak-anak muda juga, wow, itu kopi Pak Pendeta. Rumah kopi yang luar biasa, go internasional. Ya, semua orang tahu itu, apalagi di kota Jakarta. Kalau kita menyebut Toyota, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian? Tentu merek mobil, ya, merek mobil yang terkenal dari Jepang, yang begitu top bahkan Indonesia. Kalau saya mengatakan Rolex, nah, para penggemar jam tangan mengatakan, wah itu jam tangan. Tapi jam saya bukan jam Rolex, ya. Kalau saya mengatakan TNI atau Tentara Nasional Indonesia, pasti di pikiran saudara adalah tentara yang gagah. Tentara kita yang luar biasa yang membela NKRI pagi, siang, dan malam. Amin. Nah, kalau satu kata ini saya sebut gereja. Gereja, apa ada di pikiran Bapak Ibu sekalian? Nah, ada yang mulai berpikir gedung dengan tanda salib, dengan teratur meja-meja, kursi-kursi, karpet merah, lonceng, atau pendeta seperti saya yang sedang berkhotbah, pujian penyembahan, macam-macam saudara. Tapi seperti apakah gereja itu sendiri? Apakah yang diproduksi oleh gereja? Yang tadi kita tahu produksinya, apa yang diproduksi oleh gereja? Nah, kita akan jawab itu di akhir daripada khotbah saya ini. Mari siapkan hati saudara, dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di Matius 28 ayatnya ke-18 sampai yang ke-20. Saudara punya Alkitab, pastikan saudara buka Alkitab saudara, Matius 28 di ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah," dia mengatakan, "pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah," dikatakan, "mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu perintah Tuhan. Ya, itu perintah daripada Tuhan Yesus. Jadi sebelum seseorang itu pergi jauh, Bapak Ibu, dia pergi jauh, apa yang terjadi? Biasanya dia memberikan pesan-pesan kepada orang-orang yang dikasihinya. Atau dia pergi lama, jangka waktu yang lama, dia akan memberikan pesan. Ya, dan itu pesan yang penting. Atau orang yang mau meninggal, dia berikan wasiat. Dan itulah perkataan terakhir adalah hal yang penting. Demikian pun Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum dia naik ke sorga, disaksikan oleh hampir 500 murid-muridnya. Dan dia berpesan kepada mereka yang setia kepada dia, yang mengikuti ajarannya. Dan dia berkata kepada mereka, "Pergilah, jangan kamu bingung di tempat ini dan melihat saya naik ke sorga. Saya menyediakan tempat buat kamu di sorga. Tapi kamu harus pergi. Pergi untuk apa? Purpose kalian pergi adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Selama saudara 3 tahun lebih dalam pengajarannya Tuhan Yesus. Dan selama hidupnya, inilah yang kata-kata yang diekstrak menjadi satu. Yaitu, pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Go and make disciples. Luar biasa. Saya percaya kita juga yang ada di gereja GKRI Peniel saat ini, saudara juga adalah murid-murid yang setia, murid-murid Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan belajar lebih seperti apakah murid itu. Dari manakah kita mengerti kata murid itu, saudara Bapak Ibu? Ya, di dalam bahasa Yunani murid adalah dikatakan matetes, yaitu pelajar atau siswa. Ya, jauh sebelum Yesus lahir, para filsuf-filsuf, para sarjana-sarjana, mereka sudah mempunyai murid, saudara. Mereka mempunyai murid.
Bahkan sebelum Yesus juga jadi sudah banyak rabi-rabi yang memuridkan. Nah, jadi Yesus melakukan ini bukanlah satu metode yang baru. Yesus memakai cara Yahudi di mana mereka orang-orang Yudaisme mendidik anak-anak mereka, melahirkan pemimpin-pemimpin mereka dengan cara dan pola pemuridan atau discipleship. Para rabi pada zaman sebelum Yesus menghabiskan hidupnya waktu mereka bertahun-tahun dengan para murid-murid mereka untuk mengajarkan cara hidup dan pemahaman kitab suci serta bagaimana mengajarkan kedua hal tersebut kepada orang lain. Jadi para rabi ini, kaum rabi ini mengajarkan untuk murid-murid akan mengajarkan juga kepada orang lain. Sama halnya seperti Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan selalu bersama-sama dengan murid-muridnya, membagi hidup dengan mereka. Ya, dalam waktu yang lama, yang panjang berbagi hidup dengan mereka, membagikan impartasi cara hidup kepada mereka, mengajarkan bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi satu dengan yang lain. Dia membagikan seluruh kehidupannya kepada murid-muridnya. Saudara, ini yang terjadi. Bagaimana bangsa Israel, bahkan pada waktu itu, mereka sungguh-sungguh menghormati para rabi-rabi dan mereka, para kaum rabi di sini, untuk mereka datang. Jadi ada cara pendidikan bangsa Israel, Yahudi pada zaman Yahudi dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana pada saat usia mereka tertentu seperti 12 tahun ke atas, mereka mulai keluar rumah mereka dan mereka mulai mencari rabi, di mana mereka mulai berguru kepada rabi ini untuk memahami ilmu agama. Ilmu agama, kerohanian mereka, Saudara. Nah, apa yang terjadi ya? Pada umur 12 tahun mereka mencari rabi-rabi untuk mereka belajar. Ya, umur 12 tahun. Nah, karena itu pada zaman Israel itu ada sekolah namanya Midrash. Midrash, kalau kita mungkin kenal diadopsi sekarang dalam Arab adalah madrasah, yaitu ilmu untuk memahami, lebih jauh memahami mengenai kitab suci. Para kaum Yahudi ini, mereka belajar Midrash untuk sungguh memahami Taurat itu. Mereka memahami Taurat, mereka belajar Taurat itu sendiri. Ya, itu umur 12 tahun. Dan sama seperti Paulus yang kita kenal namanya Saulus, penganiaya jemaat Kristen sebelumnya. Dia juga berguru, walaupun dia seorang yang luar biasa, dia berguru pada seorang yang namanya Gamaliel. Gamaliel adalah seorang rabi yang terhormat, yang terkemuka juga pada zaman Yesus Kristus. Kira-kira begitu sejarahnya. Dan bagaimana dengan saat ini? Bagaimana dengan kita? Apakah konsep ini hilang, Saudara? Inilah esensi daripada gereja itu sendiri. Tuhan tidak mengatakan, pergi bangunlah gedung gereja, pergi jadikanlah segala bangsa orang Kristen. No, tidak seperti itu. Ya, tapi dia mengatakan, go and make disciples. Pergi dan jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku. Bukan murid gereja, tapi muridnya Tuhan Yesus. Gereja hanya alat, organisasi hanya sarana, dan hamba-hamba Tuhan hanya alat Tuhan. Tapi dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, yang memerintahkan kepada saudara dan saya untuk pergi memberitakan Injil Kerajaannya, mengajar dan membaptiskan jiwa-jiwa ini untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau kutip perkataan daripada Pastor Steve Murrell. Steve Murrell adalah co-founder dari Every Nation Church, Saudara. Dia mengatakan seperti ini menarik sekali dalam bahasa Inggris. Dikatakan, Jesus did more than attract crowds. Jadi Yesus itu melakukan hal yang lebih daripada sekedar menarik orang banyak. Ya, para orang diberi makan 5.000 orang, ada mujizat dan lain-lain. Tapi Yesus esensinya sebenarnya bukan itu tujuannya, bukan membuat mujizat, bukan membuat miracle. Ya, berapa banyak dibuat miracle tapi mereka tidak datang kepada Yesus. Ya, orang 5.000 orang diberi makan, tapi mana mereka? Mereka pergi. Tapi ada esensi yang penting yang Tuhan mau buat. Dia ingin menjadikan murid. Makanya dikatakan Jesus did more than attract crowds. Dia melakukan lebih daripada sekedar menarik pengunjung, orang yang tertarik kepada dia. Dikatakan he made disciples. Furthermore, he commanded his disciple to make disciple. Lebih jauh daripada itu. Dia perintahkan kepada murid-muridnya untuk murid-muridnya juga menjadikan murid-murid yang lain. Not just in Israel, but in all the earth. Bukan hanya di sekumpulan bangsa Israel yang Judaisme, tapi ke seluruh bangsa-bangsa di seluruh bumi ini. Karena itu, saudara dan saya ada di gereja. Saudara dan saya menjadi orang Kristen di bangsa Indonesia ini.
And Jesus taught them exactly how to make disciples. Jesus mengatakan, mengajarkan dengan mereka dengan tepat, dengan caranya tadi, dengan impartasinya, dengan contoh hidupnya, dengan pengajarannya, tepat bagaimana menjadikan orang itu murid. By baptizing and teaching full obedience to God's word. Dengan membaptiskan mereka, dengan mengajarkan mereka untuk mereka taat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya ini statement yang sangat menarik, statement yang sangat luar biasa. Dan Injil Yohanes mencatat 3 poin yang akan kita belajar pada saat ini. 3 poin ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang murid harus hidup menurut dan menaati firman Tuhan. Seorang murid hidup dengan menaati firman Tuhan. Ya, bukan kata hati, bukan kata orang, tapi hidup dengan menaati kebenaran firman Tuhan. A disciples obeys God's word. Ya. Kalau saudara lihat di Yohanes 8, kita melihat kembali di Yohanes 8. Ya, di Yohanes 8 ayatnya yang ke-31. Dikatakan, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu hidup tetap, bukan kadangkala. Di dalam firman-Nya Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan ini, maka kamu adalah benar-benar murid-Ku, dikatakan. Dan ayat yang ke-32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apakah itu kebenaran? God's word, firman Tuhan. Firman Tuhan akan membebaskan hidup saudara dari belenggu, dari tekanan, dari masalah, dari kepahitan, dari hal-hal yang saudara menekan hidupmu, sampai membuat engkau frustrasi, kehilangan pengharapan, terintimidasi, melepaskan engkau dari belenggu dan dosa, dari kutuk dosa, kutuk Taurat, kutuk maut. Firman Allah sanggup melepaskan hidup saudara. Saya sangat percaya kalau saudara menjadi murid Yesus, saudara mencintai kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan ini sendiri yang akan melepaskan dan memerdekakan saudara. Victorious, kemerdekaan. Saudara harus menjadi murid, orang yang merdeka, bukan orang yang terintimidasi, bukan orang yang tertunduk karena masalah, bukan saudara orang yang tertuduh dan terikat dengan hal-hal yang jahat. Yesus ingin membebaskan saudara. Itulah Injil, karena Injil itu adalah kabar baik. Luar biasa. Yang kedua poinnya adalah seorang murid harus hidup dengan mengasihi orang lain. Love menjadi ciri khas. A disciples love others. Ya, seorang murid mengasihi satu dengan yang lain. Love one to another, saudara. Itu tanda seorang murid. Dan saudara bisa lihat itu di Yohanes 13. Ya, Yohanes 13 ayatnya yang ke 34 dan 35 dikatakan seperti Yohanes 13, 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku dikatakan telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah benar-benar muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kamu benar-benar adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Love, saudara. Jadi bagaimana kita mengasihi adalah ciri khas. Inilah warna kekristenan, karena kasih adalah sifat daripada Allah itu sendiri. Yesus mengatakan kamu harus saling mengasihi supaya menandakan bahwa kamu benar-benar adalah muridku. Kalau kamu saling mengasihi, maka dunia akan tahu. Dunia akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridnya. Saudara, di dalam gereja lokal kita harus praktekkan kasih kita ini. Di dalam keluarga kita harus praktekkan kasih kita ini. Kasih itu apa? Kasih itu berkorban. Kasih itu bukan menuntut untuk kita mendapatkan sesuatu. Seringkali begitu egoisnya kita hanya me mengenai saya. Oh, saya mau dikasih, saya mau dicintai, tapi saya tidak mau memberikan kasih kepada orang lain. Saya tidak mau memberikan kasih kepada saudara-saudaraku yang lain. Saudara, seringkali kita berdoa dan kita mau bahwa kita mau dikasih, tapi Tuhan mau mengatakan bahwa berbagi kasih satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau.
Amin. Kasih juga itu menegur, kasih juga itu menasehati. Kasih seperti sahabat. Seorang sahabat dikatakan dia menegur saudaranya, bukan membiarkan. Ketika orang berdosa, saudara biarkan. Saudara tidak berani berbicara kebenaran kepada dia. Saudara bilang, oh nanti nggak enak, bagaimana ya perasaannya nanti. Tetapi ketika kita punya kasih Allah, kita sanggup mempertimbangkan dengan hikmat Tuhan, maka kita akan berbicara kebenaran yang pertama tadi, God's Word. Kita akan menasehati saudara kita supaya dia tidak jauh jatuh ke dalam dosa, jauh daripada Tuhan. Memang seringkali tidak enak waktu kita berbicara kebenaran, tapi inilah yang harus dipraktikkan. Bagaimana Yesus praktekkan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan kasih ini. Ya, dan yang ketiga adalah seorang murid hidup dengan menghasilkan buah yang banyak. Ya, seorang murid akan hidup dengan menghasilkan buah yang banyak. Itu kata Tuhan. Dan saudara, ya, berbuah-buah. Dikatakan kalau lagu sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Ya, selanjutnya dikatakan, pastilah kau akan berbuah. Kalau kita tidak tinggal tadi dalam kebenaran firman Tuhan, kita nggak berbuah. Dan tanda seorang murid, kita berbuah. Baik dalam gifting kita, talent kita. Ya, itu tadi saudara. A disciples bears much fruit. Much fruit. Jadi murid itu akan menghasilkan banyak buah. Nah, Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan, saudara, di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dikatakan. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Menarik sekali, saya mau mengatakan bahwa kita harus berbuah. Saya mau kasih kesaksian bagaimana di musim pandemi ini. Ya, hampir 2 tahun ini, ya, dan orang-orang baru, tuayan yang begitu banyak, orang yang di luar sana yang terikat dengan dosa, orang-orang yang mau bunuh diri, yang frustrasi dengan tekanan ekonomi, banyak orang yang di PHK, banyak bisnis anjlok, hancur habis-habisan sampai keterpurukan. Banyak di sana, saudara, dan mereka sedang mengerang, mereka sedang mencari Tuhan. Dan saudara, dalam masa pandemi hampir satu tahun terakhir ini, saudara, bagi saya pribadi, pengalaman kesaksian saya, Tuhan membawa jiwa-jiwa ini, ya, Tuhan membawa jiwa-jiwa baru ini, yang saya bertemu dengan mereka. Sebelumnya bahkan ada yang saya tidak kenal daripada mereka, ada di tempat lain. Ada yang sudah saya bertemu, saudara, sudah hampir 2 bulan baru saya bertemu dengan dia. Karena dalam musim pandemi ini, saudara, melayani orang-orang yang putus asa. Ada 2 orang yang saya melihat bagaimana orang ini sudah mau, 2 orang ini mau bunuh diri, saudara. Satu saya bilang pemburu COVID. Pemburu COVID karena dia mencari COVID kemana-mana, ke rumah-rumah sakit karena frustrasi. Ya, kehidupan keluarganya hancur dan kemudian bisnis dia mengalami keterpurukan. Dia berusaha untuk mati, untuk dengan cara COVID, tetapi puji Tuhan sampai hari ini tidak mati. Dan one day dia bertemu dengan saya dan saya melayani, memberitakan Injil, kabar baik buat dia. Puji Tuhan. Sudah 4 bulan berjalan ini, saudara, dan dia mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Dia hidupnya dipulihkan kembali dan semangatnya ada kembali. Because siapa? Because Jesus. Yesuslah yang kami beritakan, kata Rasul Paulus. Yesuslah yang kami beritakan, itulah kabar baik kepada orang ini. Dan orang yang kedua, salah satunya juga usia-usia yang hampir sama, seorang pebisnis juga, yang bisnisnya hancur habis-habisan, bahkan tertipu, terakhir pulang dari Thailand dan ditipu, saudara, dan akhirnya dia ingin bunuh diri. Dia minum Portex. Apa itu Portex? Pembersih lantai keramik. Dan dia minum dan dia koma 11 hari karena terbakar mulutnya dan ususnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi bapak ini, mengasihi dia, dan dia bertumbuh dengan Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Kemudian bertemu dengan saya dan saya memuridkan dia, mengajarkan dia bagaimana mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan saat ini hidupnya penuh dengan kegairahan luar biasa. Dia ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya. Sebelumnya dia bukan orang Kristen juga, ya, dia sudah pindah beberapa kali agama. Tapi kemudian setelah ini sekarang ya dipulihkan, dan dia, anaknya juga udah ada beberapa hari yang lalu.
ya datang kepada dia. Dan saudara, apa kesaksiannya? Wow, saya bersyukur sekali. Saya mengalami mentoring, saya mengalami pemuritan dari Pak Yesi. Kalau tidak, bagaimana hidup saya? Dan saya bersyukur sekali. Saya mengalami situasi-situasi terpuruk yang hancur. Kalau tidak, kalau bisnis saya berhasil, saya akan menjadi orang yang sombong dan makin sombong dan congkak. Saya hilang. Tapi saya bersyukur dan puji Tuhan setelah saya tahu rencana ini. Luar biasa, dan masih banyak keluarga yang lain. Jadi hampir lebih 20 orang, sekitar 8 keluarga, 8 pasang suami istri sedang saya layani saat ini, saudara. Sedang saya layani. Untuk apa? Untuk mengikuti Tuhan. Orang ini belum pernah saya bertemu sebelumnya. Dan saya punya waktu hampir setiap hari. Apakah itu pagi, apakah itu malam, saya melayani orang-orang ini. Terutama mereka yang bekerja, yang bisnis tadi. Mulainya bisa jam setengah 10 malam. Cukup 1 jam. Sampai setengah 11. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh kan Bapak pendeta, itu tugas Bapak. No, bukan seperti itu. Ya, pendeta bukan hanya untuk berkhotbah, hanya untuk mengajar. Pendeta pun harus melakukan amanat agung. Harus mencari jiwa-jiwa baru buat Tuhan. Apakah saudara banker, apakah saudara TNI, apakah saudara pegawai negeri, apakah saudara businessman. Itu pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Tetapi major calling kita, panggilan utama kita adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Major calling kita. Itulah calling tertinggi, panggilan tertinggi kita sewaktu kita bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Inilah kabar baik itu sendiri. Untuk inilah kita dipanggil. Untuk inilah alasannya kita ada. Untuk inilah alasannya saudara duduk, saudara, di gedung, di gereja GKRI Peniel. Apakah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Apakah persembahan uang saudara? Apakah pelayanan saudara? Itu baik, tapi jauh lebih daripada itu. Sesuai dengan amanat agung tadi, kita membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Kalau saudara datang di gereja, come to church, datanglah ke gereja. Tapi kemudian saudara dengar firman, dan kemudian saudara diutus untuk pulang, menerima berkat. Apa tujuannya menerima berkat Tuhan? Saya mau mengatakan untuk saudara, terima berkat Tuhan sebenarnya. Come and go. Saudara diutus pulang ke rumah saudara. Diutus ke tetangga saudara. Diutus ke tempat bisnis saudara. Diutus oleh rekanan saudara di luar. Untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Lewat kehidupan, kesaksian hidup saudara. Hidupmu yang mengalami, hidupmu yang diubahkan. Life changing. Orang akan lihat hidup saudara. Dan dia akan bertanya, siapakah Tuhanmu? Bagaimana engkau mengalami perubahan? Dan ajarkan juga kepada saya. Banyak orang yang butuh seperti ini. Dan saudara mulai membagi hidup dengan dia. Mulai mengajarkan dia tentang kebenaran-kebenaran. Siapa Yesus Kristus itu yang saudara percaya menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian saudara bisa membawa dia ke gereja. Mungkin 1-2 minggu, bulan depan saudara datang bahwa ini Tuhan persembahan saya. Jiwa-jiwa seperti apa yang kau mau. Lebih daripada saudara bawa emas, perak dan uang saudara kepada Tuhan. 1 jiwa bertobat. Bahkan dikatakan malaikat di sorga apa? Bersorak-sorai. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan. Amin. Jadi saya mau mengatakan bagaimana Tuhan itu hidup. Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan itulah hati Tuhan. Tuhan mau kita berbuah banyak. Jadi bagaimana kita berbuah banyak? Kita tinggal dalam pokok anggur. Tadi, kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman-Nya. God's word. Jangan nanti kalau ada masalah, kalau ada persoalan baru saudara, oh Tuhan tolong. No. Tapi renungkan firman Tuhan siang dan malam, kata kitab Yosua, supaya kau bertindak hati-hati. Perjalananmu akan berhasil. Dan engkau pun dikatakan apa? Akan beruntung, saudara. Menarik sekali kalau kita belajar. Jadi bagaimana kita mengikuti Tuhan? Saya bawa tangan orang-orang ini mengikuti Yesus. Follow Jesus. Bukan follow Jesse. Bukan follow pendeta. Pertama-tama saudara harus tahu bahwa panggil orang untuk follow Jesus, mengikuti Tuhan. Yang kedua adalah kita fellowship satu dengan yang lain with believers. Kita satu dengan yang lain yang saya bilang tadi. Saudara akan saling mengasihi sesama jemaat. Yang ketiga, fishers of men. Karena Yesus berkata, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, menjadi penjala manusia. Fishers of men. Menjangkau orang-orang yang terhilang. Jadi 3F, follow Jesus, fellowship, fellow with believers, dan kemudian fishers of men. Menjangkau jiwa-jiwa baru. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi pertanyaan saya kembali. Jadi apakah produk daripada gereja? Apa Bapak Ibu?
Iya, setelah saudara mendengarkan khotbah ini, saudara akan menyimpulkan produk daripada gereja adalah murid. Murid, disciples. Nah, pertanyaan saya berikutnya, siapakah yang sedang Bapak Ibu, saudara-saudara muridkan saat ini? Siapa? Ada harus orang yang kita muridkan, saudara. Harus kita muridkan orang, kita bawa orang kepada Tuhan. Paulus mengajarkan seperti ini kepada Timotius. Hai Timotius, apa yang telah aku ajarkan kepadamu, ajarkanlah juga kepada orang lain yang juga cakap mengajar orang lain. Fourth generation, 4 generasi. Paulus, Timotius, orang lain yang mengajar dan juga cakap mengajar orang lain. Itulah pola pemuritan yang Tuhan ajar. Dan inilah yang gereja harus adopsi, harus ajarkan sebagai doktrin dalam gereja kita. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu melakukan semua ini, maka GKRI Peniel setiap tahunnya akan bertambah jiwa-jiwa baru. Ketika orang baru membawa orang baru, dan orang baru membawa orang baru, dan orang baru lagi. 4 generasi. Tidak boleh putus. Inilah cara hidup. Untuk itulah kita dipanggil sebagai orang percaya. Amin Bapak Ibu. Itulah panggilan kehidupan kita. Itulah hati Tuhan untuk kita go and make disciples. Banyak hal yang tidak kita mengerti saat ini. Banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, pengharapan dalam Tuhan adalah pasti. Saudara, dalam tradisi saya bilang tadi, orang-orang Yahudi, mereka selalu rindu. Mereka bersekolah mulai 12 tahun di midrash ini, atau di madrasah ini. Para tua-tua, saudara bayangkan kaum rabbinis ya, dengan jubahnya, dengan selempangnya, dengan toganya semuanya, saudara. Ya, mereka suka berkumpul. Karena Mazmur 119 juga dikatakan bahwa hancur jiwaku karena rindu kepadamu. Hukum-hukummu hidup ya setiap waktu. Hukum-hukummu setiap waktu. Hancur jiwa mereka. Saudara, mereka begitu waktu membaca firman, mereka merasakan, oh Tuhan itu luar biasa. Makanya renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, supaya engkau berhasil, dan engkau akan beruntung, kata firman Tuhan. Jadi pemuritan esensinya adalah seperti ini. Mari Bapak Ibu, saya berdoa, jemaat GKRI Peniel akan bertumbuh, suatu saudara memuridkan satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala kita, dan saya ingin berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar jemaat ini bertumbuh dengan luar biasa. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk gereja GKRI Peniel. Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Orang tua, anak-anak sekolah minggu, mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit, mereka disembuhkan. Tuhan, mereka yang mengalami tekanan dalam kehidupan mereka, mereka dibebaskan. Tuhan, aku berdoa mereka mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam situasi-situasi yang sulit dari musim pandemi ini. Tuhan, aku berdoa pintu-pintu surga terbuka buat mereka. Dan mereka bisa melayani Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Kau berikan curahkan roh-Mu kepada mereka. Open doors Tuhan. Kebaikan-Mu, tingkap-tingkap surga diberikan kepada mereka. Kesehatan mereka dipulihkan. Hubungan-hubungan yang baru, suami dan istri dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan suami dengan orang tua dengan anak-anak akan dipulihkan dengan Tuhan. Kami serahkan, dedikasikan gereja GKRI Peniel saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang luar biasa, Engkau yang setia, Engkau yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semua hormat ini untuk puji-pujian hanya buat kemuliaan nama-Mu saja. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Hanya buat Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan hamba berdoa dan melepaskan berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai hari kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke wajahmu dan memberkati engkau, memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Mari jangan lelah bekerja, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.